Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sofiatus Salihah Nur Fazrin dari kelas BK3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Adapun poin yang pertama yaitu nilai-nilai sosial kemanusiaan berdasarkan teologi Al-Ma'un. Ayat yang menjadi landasan bagi gerakan-gerakan sosial dalam Islam itulah Al-Ma'un. Surah ini pendek, ayatnya tidak banyak, hanya sekitar 7 ayat. Tapi maknanya yang menggetarkan dada, tidak sekedar menjadi bacaan di kala sholat fardu, melainkan juga memberikan inspirasi-inspirasi untuk melahirkan sebuah kesadaran kolektif, kesadaran atas realitas sosial yang timpang. Al-Ma'un dibuka dengan sebuah pertanyaan, lebih tepatnya sindiran. Tahukah engkau dengan para pendusta agama? Frase yang digunakan oleh Al-Quran terasa sangat menohok. Pendusta agama. Kita tentu akan penasaran siapakah mereka yang dihardik oleh Al-Quran dengan ungkapan pendusta agama itu. Ayat kedua dan ketiga memberikan penjelasan. Pertama, orang yang menghardik anak yatim berdasarkan ayat kedua. Yang kedua, menolak memberi makan orang miskin berdasarkan ayat ketiga. Buya Hamka memberi tafsir atas ayat ini dengan kata menolakkan. Di dalam ayat kedua tertulis yadu, artinya yang asal ialah menolak. Kata tersebut ditafsirkan orang lain dengan menghardik atau sejenisnya. Tetapi kata Hamka yang lebih tepat adalah menolakkan. Kata menolak itu bermakna membayangkan kebencian yang sangat-sangat. Artinya, jika seseorang merasa benci dengan anak yatim karena keyatimannya, berarti ia mendustakan agama. Sebabnya ialah rasa sombong dengan rasa bakhil menurut Hamka. Membenci anak yatim berarti membenci keberasaan Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi adalah anak yatim yang dipinggirkan oleh keluarganya, hidup dengan menggembala, berkutat dengan kemiskinan di masa kecilnya. Islam adalah agama yang sangat menghargai kesetaraan egalitarisme. Islam menolak stratifikasi sosial ekonomis yang berarti meminggirkan orang miskin dan anak yatim dalam sistem sosial yang bertingkat. Anak yatim adalah mereka yang malang, tak mampu mengelak dari takdir bahwa kasih sayang yang ia terima akan jauh, disebabkan oleh ayah dan ibu mereka yang telah tiada, atau tidak memberi porsi perhatian kasih sayang pada kita. Menghardik anak yatim adalah refleksi kesombongan diri, merasa diri lebih baik dan Allah menolak kesombongan. Oleh sebab itu, mereka yang sombong dan bakhil seperti kata Hamka dengan menghardik anak yatim sebagai simbolisasi patut diucap sebagai pendusta agama. Dan ini menunjukkan pula bahwa Islam memiliki visi kemanusiaan, dan visi kemanusiaan ini harus diterjemahkan ke dalam amal nyata atau kehidupan sehari-hari. Dengan memberi makan orang miskin yang memerlukan, mengutamakan sifat individualis yang berarti seseorang telah melanggar visi kemanusiaan, ialah pendusta agama. Agama bukan hanya bersifat vertikal, bertungkung, dan terpenjara di masjid. Agama ialah kemanusiaan yang membebaskan dan mencerahkan. Itulah potret-potret pendusta agama. Ayat berikutnya dengan lebih lantang mengatakan pada kita, maka celakalah orang-orang yang sholat. Bagaimana mungkin pengabdian transendental seorang muslim melalui sholatnya kepada Allah disebut sebagai perbuatan yang tidak hanya sia-sia tapi juga mencelakakan. Ada 3 parameter celakanya orang-orang yang sholat pada ayat keempat dan ketujuh. Pertama, mereka yang lalai dalam sholatnya terdapat pada ayat kelima. Kedua, mereka yang berbuat riya terdapat pada ayat ke-6. Ketiga, mereka yang menolak memberi pertolongan. Buya Hamka menafsirkan bahwa lalai berarti sholat tanpa diikuti oleh kesadaran sebagai hamba Allah. Kata Buya Hamka, sahum, asal arti katanya ialah lupa. Artinya dilupakannya apa maksud sembahyang itu, tidak didasarkan atas pengabdian kepada Allah. Walau ia mengerjakan ibadah tanpa kesadaran adalah sebuah kelalaian, begitu tafsir Buya Hamka. Kesadaran penting manakala kita melakukan purifikasi atas niat beribadah itu.
Mereka yang berbuat ria berarti menodaikan niat ikhlasnya pada sesuatu yang bukan pada Allah, menisbatkan sesuatu yang seharusnya dipersembahkan pada Allah. Misalnya, sholat dan ibadah justru kepada benda ciptaan Allah. Sholat dalam kerangka ini hanya membawa kecelakaan. Kata Buya Hamka, kadang-kadang dia menganjurkan memberi makan fakir miskin, kadang-kadang kelihatan dia khusyuk sembahyang, tetapi semua itu dikerjakannya hanya ingin dilihat, dijadikan reklame. Dalam bahasa yang lebih modern, sholat hanya dijadikan citra untuk kekuasaan, untuk amal keduniaan. Menolak memberi pertolongan adalah bentuk kezaliman yang lain lagi. Orang-orang yang mendustakan agama selalu mengelakkan dari menolong, sebab kata Buya Hamka tidak ada rasa cinta di dalam hatinya, yang ada ialah rasa benci. Memberi pertolongan adalah wujud kemanusiaan dan menolak memberi pertolongan, membiarkan orang lain dalam kesusahan melawan hakikat kemanusiaan. Ria, kata Buya Hamka, adalah simbol kebohongan dan kepalsuan, sementara menolak memberi bantuan adalah simbol individualisme dan kezaliman. Dua-duanya adalah refleksi pendusta-pendusta agama, sehingga wajar jika Sayyid Qutb dalam tafsirnya menyebut bahwa Al-Ma'un memperlambangkan pertemuan dimensi sosial dan ritual agama. Ini menunjukkan bahwa agama pada hakikatnya bersifat transformatif, mewujud ke seluruh sel-sel kehidupan nyata. Maksud mengamalkan surat Al-Ma'un, menurut beliau, mengamalkan bukan sekedar menghafal atau membaca ayat tersebut, namun mengamalkan berarti mempraktikkan Al-Ma'un dalam bentuk amalan nyata. Oleh karena itu, lanjut Kiai Haji Ahmad Dahlan, carilah anak-anak yatim, bawa mereka pulang ke rumah, berikan sabun untuk mandi, pakaian yang pantas, makan dan minum, serta berikan mereka tempat tinggal yang layak. Untuk itu, pelajaran ini kita tutup dan laksanakan apa yang telah saya perintahkan kepada kalian. Kiai Haji Ahmad Dahlan lantas mengajak murid-muridnya mencari anak yatim dan kemudian melaksanakan apa yang sudah difirmankan Allah tersebut. Dari sana, lahirlah Muhammadiyah dengan amal usahanya. Inilah teologi Al-Ma'un, landasan bagi gerakan sosial Islam dan dimensinya yang universal, menembus batas jamaah, menembus batas ormas, bahkan menembus batas-batas agama. Poin yang kedua yaitu gerakan peduli fakir miskin dan yatim piatu. Gerakan peduli pada fakir miskin dan yatim piatu adalah salah satunya adalah berzakat. Dijelaskan dalam surat At-Taubah tentang 60 tentang kelompok penerimaan zakat fakir miskin dan yatim piatu termasuk golongan yang wajib menerima zakat. Karena anak yatim dan yatim piatu adalah anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya atau keduanya, dan belum dewasa serta belum dapat mencari nafkah sendiri. Sedangkan fakir miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Ada yang mencontohkan bahwa fakir itu pendapatan sehari-hari kurang dari separuh kebutuhannya, sedangkan miskin pendapatannya kurang dari kebutuhannya, tetapi pendapatannya di atas 50% kebutuhan namun masih kurang. Muhammadiyah adalah institusi dan institusionalisasi teologi Al-Ma'un yang diharapkan peduli pada kaum tersebut dalam mengikis problematika sosial. Muhammadiyah dalam praktisi sosial dengan pemihakan terhadap kaum mustadafin, duafa, masakin, dan anak yatim, mengilhami Muhammadiyah untuk mendirikan banyak lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan tempat layanan sosial lainnya. Pendiri tempat layanan sosial adalah kepedulian Muhammadiyah kepada kaum miskin dan kepentingan umat. Dalam realitas keseharian dapat disaksikan banyak orang kaya Islam khusyuk merata dahi di atas sajadah, sementara di sekitarnya banyak tumbuh layu, kekurangan gizi dan digerogoti penyakit. Banyak orang rajin beribadah padahal kemiskinan, kebodohan, kelaparan, dan kesulitan mendera saudara-saudaranya. Fakta dan realitas kemiskinan adalah wajah lain dehumanisasi. Kemiskinan terjadi akibat kemungkaran sosial dan dosa sosial akut. Ia bukan masalah individu tetapi masalah bersama yang harus dicari jalan keluarnya. Dalam konteks ini, Muhammadiyah dapat memainkan peran strategis dengan memberi sumbangsi nyata terhadap masyarakat.
Poin yang ketiga yaitu bentuk dan model gerakan sosial Muhammadiyah. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan misalnya, hingga tahun 2000, Ormas Islam Muhammadiyah telah memiliki 3.979 taman kanak-kanak, 33 taman pendidikan Al-Quran, 6 sekolah luar biasa, 940 sekolah dasar, 1.332 madrasah diniyah atau ibtidaiyah, 2.143 sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP dan MTS, 979 sekolah lanjutan tingkat atas atau SMA, MA, SMK, 101 sekolah kejuruan, 13 mu'alimin atau mu'alimat, 3 sekolah menengah farmasi, serta 64 pondok pesantren. Dalam bidang pendidikan tinggi, hingga tahun ini Muhammadiyah memiliki 36 universitas, 72 sekolah tinggi, 54 akademi, dan 4 politeknik. Nama-nama seperti Bustanul Atfal atau TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, dan Universitas Muhammadiyah bermunculan di berbagai daerah, termasuk kampus kita tercinta ya, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Baik, yang kedua yaitu bidang kesehatan. Dalam amal usaha bidang kesehatan, Muhammadiyah telah dan terus mengembangkan layanan kesehatan masyarakat sebagai bentuk kepedulian. Balai-balai pengobatan seperti Rumah Sakit PKU Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah yang pada masa berdirinya Muhammadiyah bernama PKO Penolong Kesengsaraan Umat, ditulisnya OEMAT, kini mulai meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan buku profil dan direktori amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah, bidang kesehatan pada tahun 1997 sebagai berikut. Poin A, rumah sakit berjumlah 34. Poin B, rumah sakit bersalin berjumlah 85. Poin C, balai kesehatan ibu dan anak berjumlah 504. Balai kesejahteraan masyarakat berjumlah 115. Poin D, balai pengobatan berjumlah 846. Poin E, apotek dan KB berjumlah 4. Yang ketiga, pada bidang kesejahteraan sosial. Hingga tahun 2000, Muhammadiyah telah memiliki poin A, 228 panti asuhan yatim, poin B, 18 panti jompo, poin C, 22 balai kesehatan sosial, poin D, 161 santunan keluarga, poin E, 5 panti ureda atau manula, poin F, 13 santunan ureda atau maula, poin G, 1 panti cacat netra, poin H, 38 santunan kematian, poin I, serta 15 BPKM atau Balai Pendidikan dan Keterampilan Muhammadiyah. Poin yang keempat, dalam bidang kaderisasi. Dalam bidang kaderisasi, Muhammadiyah telah melakukan program diantaranya poin A, peningkatan kualitas pengkaderan, poin B, melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan, poin C, menyelenggarakan Baitul Arqam dan Darul Arqam Muhammadiyah, poin D, transformasi kader per jenjang dan per generasi, poin E, sinergi building antar unit persyarikatan universitas untuk kaderisasi. Nah, maksudnya poin E, sinergi building antar unit persyarikatan untuk kaderisasi. Contoh kaderisasi atau organisasi dalam Muhammadiyah ada Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM, dan Tapak Suci Muhammadiyah. Selanjutnya, revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Revitalisasi merupakan salah satu jenis atau bentuk perubahan transformasi yang mengandung proses penguatan, meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki, proses potensial maupun dengan melakukan pengembangan proses aktual menuju pada keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Revitalisasi sebagai proses perubahan yang direncanakan meliputi tahapan-tahapan penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Langkah-langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah yaitu melakukan penguatan seluruh aspek gerakan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat muktamar dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan masyarakat di daerah lokal, nasional, dan global dengan menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak yang membawa pada pencerahan dan kemaslahatan hidup. Yang kedua,
meneguhkan dan mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah yang mengedepankan uswah hasanah dan menjadi rahmat bagi kehidupan. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj tarjih dan ijtihad yang menjadi acuan atau pedoman Muhammadiyah. Yang keempat, pengembangan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan semakin mengarah pada pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang kelima, mendinamisasi kepemimpinan persyarikatan di semua tingkatan, termasuk wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Yang keenam, peningkatan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah menuju tingkat kompetisi dan kepentingan misi persyarikatan yang tinggi, serta menjadikannya sebagai pelaksana usaha yang terikat dan memiliki ketaatan pada kepemimpinan persyarikatan. Yang ketujuh, pengembangan model-model kegiatan atau aksi yang lebih sensitif terhadap kepentingan-kepentingan aktual atau nyata umat, masyarakat, dan dunia kemanusiaan yang dengan pengelolaan yang lebih konsisten. Yang kedelapan, menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai basis kader dan pimpinan persyarikatan. Yang kesembilan, meningkatkan bimbingan, arahan, dan panduan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah. Yang kesepuluh, menggerakkan kembali ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Lalu ada macam-macam aspek revitalisasi gerakan, yaitu yang pertama revitalisasi teologis. Ini menyangkut ikhtiar merekonstruksi atau menafsir ulang pemikiran-pemikiran dasar keagamaan atau keislaman dalam Muhammadiyah sebagaimana prinsip-prinsipnya tentang agama Islam, dunia, ibadah sabilullah, dan ijtihad. Dalam revitalisasi teologis ini dapat dikaji ulang dan dirumuskan epistemologi keislaman Muhammadiyah seperti tentang dalam falsafah atau pandangan ketuhanan, pandangan tentang fikih dan pemikiran-pemikiran keislaman lainnya. Yang kedua, revitalisasi ideologis. Ini menyangkut penyusunan ulang dan penguatan sistem paham disertai langkah-langkah pengembangannya yang menjadi landasan membangun kesadaran dan ikatan kolektif dalam memperjuangkan gerakan Muhammadiyah. Pemikiran dasar Kiai Dahlan 12 langkah dari Kiai Mas Mansur, Muqaddimah Anggaran Dasar Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khitah Perjuangan Muhammadiyah dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah merupakan rujukan dasar sekaligus perlu disistematisasi dalam konsep terpadu sehingga menjadi basis ideologi gerakan Muhammadiyah yang mengikat seluruh anggota Muhammadiyah dalam melaksanakan gerakan. Ketika dirasakan adanya krisis kemuhammadiyahan, maka krisis tersebut harus dibaca dalam konteks pelemahan ideologis di kalangan Muhammadiyah karena tuntutan-tuntutan dan pertimbangan-pertimbangan yang biasanya serba pragmatis. Yang ketiga, revitalisasi pemikiran. Ini menyangkut upaya mengembangkan wawasan pemikiran seluruh anggota, termasuk kader dan pimpinan, baik mengenai format pemikiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak dakwah dan tajdid, maupun dalam memahami permasalahan-permasalahan dan pengembangan kehidupan tingkat lokal, nasional, dan global. Dikotomi yang keras tentang pemikiran literal versus liberal, pemurnian versus pembaruan atau pengembangan, eksklusif versus inklusif, organisasi versus alam pikiran, struktural versus kultural mengembangkan masih terperangkapnya sebagian kalangan dalam Muhammadiyah mengenai orientasi pemikiran pada wilayah orientasi atau paradigma yang sempit atau terbatas. Sejauh menyangkut pemikiran perlu dijelaskan domain relativitas setiap pemikiran agar tidak menjadi pengabsolutan setiap pemikiran. Lebih-lebih jika klaim pemikiran tertentu dijadikan alat pemukul dan saling menegaskan terhadap pemikiran yang lain, sehingga yang terjadi ialah perebutan dominasi dan bukan sikap tasamuh. Yang keempat, revitalisasi organisasi. Revitalisasi organisasi berkaitan dengan perbaikan-perbaikan sistem pengelolaan kelembagaan persyarikatan seperti menyangkut penataan struktur dan fungsi organisasi,
birokrasi, pengelolaan dan pelayanan administrasi, hingga pengembangan organisasi yang mengarah pada peningkatan kualitas, efisiensi, efektivitas, dan menjadikan organisasi sebagai instrumen gerakan untuk kemajuan dan pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang kelima, revitalisasi kepemimpinan merupakan langkah penguatan kualitas fungsi efektivitas pimpinan pesyarikatan di seluruh lini, termasuk di lingkungan organisasi otonom dan amal usaha, yang secara langsung menjadi kekuatan dinamik dalam menggerakkan Muhammadiyah. Kepemimpinan Muhammadiyah juga tidak cukup dekonstruksi dengan idealis normatif semata seperti mengenai hak akhlak dan standar-standar ideal kepemimpinan, tetapi juga harus disertai format aktualisasi. Kepemimpinan yang nyata bukan kepemimpinan yang berumah di atas angin tapi harus membumi. Karena kepemimpinan Muhammadiyah merupakan kepemimpinan sistem dan bukan kepemimpinan figur, faktor figur pun tidak dapat dikonstruksikan sekedar dari kejauhan sebagaimana konsep kepemimpinan pesona Ratu Adil. Kepemimpinan Muhammadiyah juga bukan sekedar domain diniyah, aspek-aspek kemampuan aktual dalam mengelola kehidupan yang dipimpin, sehingga dapat menjalankan misi kerisalahan Muhammadiyah. Yang keenam, revitalisasi amal usaha. Ini menyangkut pengembangan kualitas amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang yang dapat tumbuh di atas misi dan visi gerakan sekaligus dapat memenuhi hajat hidup masyarakat. Amal usaha Muhammadiyah bukan ladang mencari nafkah bagi para penghuninya, tetapi harus menjadi sarana atau media dakwah dan perwujudan misi persyarikatan. Yang ketujuh yaitu revitalisasi aksi. Ini menyangkut pengembangan model-model kegiatan atau aktivis gerakan Muhammadiyah yang secara langsung dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas dengan misi dakwah dan tajdid seperti dalam pemberdayaan ekonomi kaum miskin, advokasi kaum marginal dan tertindas, memperkuat potensi dan peran masyarakat madani, advokasi lingkungan hidup, resolusi konflik, gerakan anti kekerasan, gerakan anti korupsi, kegiatan-kegiatan pembinaan umat yang bercorak partisipatif, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya semangat etos al-ma'un. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.